Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini di pekan daring yang ketiga MTS Negeri 1 Cilacap, kita semua akan memulai pembelajaran untuk materi yaitu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kalian bersama-sama dengan Pak Guru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam menerima ilmu, diberikan kesehatan diri kita, orang tua kita, dan keluarga, serta guru-guru kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Baiklah, setelah kalian berdoa, perhatikan tayangan slide yang akan Pak Guru tampilkan, yaitu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Baiklah anak-anakku, siswa kelas 8 yang berbahagia, setelah di semester ataupun di telah pembahasan sebelumnya dari 1 dan 2 kalian mempelajari teks berita, kita sekarang akan beralih ke teks iklan, slogan, dan poster di semester ganjil tahun 2021-2022 MTS Negeri 1 Cilacap. Oke, Pak Guru tampilkan itu adalah atas nama Nabila Nur Aini Putri sebagai juara 2 lomba matematik tingkat kabupaten yang akan mewakili MTS Negeri 1 Cilacap untuk maju ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan semuanya kita berdoa Ananda Nabila Nur Aini Putri ini bisa menjadi yang terbaik di tingkat provinsi dan maju sampai tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada peraih emas Olimpiade ya atas nama Kalista Ayudhya Felda. Ya, di sini juga luar biasa menjadi juara 2 nasional. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya juga termotivasi agar bisa mengikuti jejak-jejaknya. Baiklah, untuk berikutnya kita akan buka, ini adalah contoh-contoh iklan, slogan, dan juga poster. Yang pertama adalah contoh iklan layanan masyarakat. Ya, jangan kendor memakai masker. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Nah, ini adalah contoh iklan layanan masyarakat agar kita semuanya memakai masker. Kemudian yang kedua adalah contoh slogan anti narkoba. Nah, slogan ini adalah kalimatnya ataupun katanya, yaitu katakan tidak pada narkoba. Ya, sebuah tekad bahwa kita harus menjauhi narkoba karena narkoba ini tidak ada untungnya sama sekali buat kita dan memberikan dampak yang negatif, apalagi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah contoh poster, yaitu poster pendidikan. Ya, tanpa ilmu kau tidak akan pernah tahu luasnya dunia. Jadi kalau kita tidak menguasai ilmu, tidak akan pernah tahu bahwa dunia ini sangat luas. Baiklah, untuk yang pertama adalah kita akan mempelajari itu tentang tentang menelaah dan penyajian teks iklan slogan. Baiklah, tujuan pembelajaran ini kalian perhatikan ini ya, diharapkan nanti di akhir pembelajaran kalian bisa membuat iklan, menguasai bagaimana membedakan antara iklan, slogan, dan poster, kemudian ciri-cirinya, dan kebahasan iklan, slogan, dan poster. Itu perlu kalian perhatikan. Kemudian teks iklan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan teks iklan? Teks iklan adalah suatu media promosi yang efektif yang memasarkan berbagai produk kepada konsumen karena daya jangkauannya yang luas. Artinya apa? Di sini bahwa iklan ini tujuannya adalah untuk memasarkan sebuah produk, baik itu produknya berupa barang ataupun jasa, dan jangkauannya ini luas kepada masyarakat luas. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan iklan. Tujuan iklan yaitu satu, memberitahukan kepada khalayak tentang suatu produk. Artinya iklan memberitahukan tentang produk yang ingin disampaikan oleh si produsen sampai pada konsumen. Kemudian yang kedua, memengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk. Artinya apa? Dengan adanya iklan, produk yang dipasarkan ini akan diminati, akan dibeli ya, seperti itu oleh masyarakat ataupun khalayak ramai. Jadi tentang membuat sesuatu yang mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah menyarankan untuk membeli suatu produk yang diiklankan. Artinya apa? Dengan adanya sebuah iklan menyarankan kepada konsumen ataupun
penerima informasi iklan tersebut agar membeli produk yang diiklankan, baik itu berupa barang maupun jasa. Kemudian yang keempat adalah memberikan informasi produk. Jadi informasi produk ini disampaikan oleh iklan. Misalkan informasinya tentang produk yang namanya apa, kemudian dijualnya di mana, jenisnya apa. Kemudian yang kelima adalah menarik khalayak ramai untuk mengenali, membeli, dan mengonsumsi. Lah, tujuan dari iklan ini adalah yang terakhir ini adalah agar produk yang dipasarkan ataupun yang diperkenalkan kepada masyarakat, kepada konsumen ini untuk dikenali, kemudian dibeli, dan yang terpenting adalah dikonsumsi. Nah, ini daripada tujuan iklan. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi iklan. Yang pertama adalah sebagai informasi. Ya, menyampaikan informasi atau menyampaikan produk dan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua adalah sebagai persuasi ataupun mengarahkan konsumen untuk membeli. Artinya apa? Memengaruhi agar konsumen ini diarahkan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh si pengiklan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai reminder atau mengingatkan konsumen untuk membeli produk. Artinya apa? Bahwa iklannya adalah mengingatkan ulang ataupun reminder agar si konsumen ini membeli produk yang ditawarkan dan sebagai fungsi daripada iklan. Kemudian yang berikutnya adalah ciri kebahasan iklan. Yang pertama adalah menggunakan slogan. Jadi pernyataan menjelaskan produk berupa kalimat-kalimat yang memotivasi agar seorang tertarik kepada barang ataupun produk yang dipasarkan oleh si pengiklan tersebut. Nah, jadi menggunakan slogan-slogan, misalkan Yamaha semakin di depan, Indomie seleraku. MTS Negeri 1 Cilacap juga menggunakan bahasa iklannya itu dengan bisa berprestasi, inovatif, santun, dan amanah. Seperti itu adalah slogan-slogan yang dipakai kemudian digunakan untuk menarik perhatian. Kemudian yang kedua adalah kalimat persuasif. Bertujuan untuk membujuk ataupun memengaruhi. Artinya apa? Dengan kalimat persuasif ini diharapkan si penerima informasi iklan tersebut akan terpengaruh untuk memburu produk ataupun jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga menggunakan subjek orang pertama. Nah, orang pertama ini menggunakan subjek orang pertama, misal aku, saya, dan kami. Contohnya apa? Sekeluarga kami selalu bangga memakai produk Indonesia. Kami sekeluarga, aku cinta produk dalam negeri, dan lain sebagainya. Artinya apa? Sebagai kata ganti orang pertama menggunakan subjek si pengiklan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah syarat-syarat iklan ditinjau dari isinya. Jadi syarat-syarat iklan ditinjau dari isinya. Yang pertama adalah objektif dan jujur. Artinya apa? Iklan ini harus disampaikan secara objektif dan jujur. Ya, artinya tidak mengandung kebohongan. Kalau barangnya berkualitas dan bagus, ya sampaikan apa adanya. Kemudian singkat dan jelas, disampaikan secara singkat dan jelas. Tujuannya apa? Agar si penerima iklan ini tidak bingung. Ya, dengan singkat dan jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh si penerima informasi iklan. Kemudian yang ketiga adalah tidak menyinggung. Artinya apa? Iklan ini tidak menyinggung pihak-pihak lain ataupun saingan satu merek dagang dan lain sebagainya, tidak disinggung. Ya, tetap mengutamakan dan memperbaiki ataupun mengunggulkan produknya sendiri, tetapi tidak menjelek-jelekan atau menjatuhkan produk orang lain. Kemudian yang keempat adalah diciptakan dengan isinya ini adalah menarik perhatian. Artinya apa? Dengan menarik perhatian diharapkan konsumen akan tertarik untuk mengkonsumsi ataupun memakai produk yang ditawarkan. Kemudian yang berikutnya adalah syarat-syarat iklan ditinjau dari bahasanya. Yang pertama adalah menggunakan pilihan kata yang tepat atau yang disebut sebagai diksi. Jadi penggunaan pilihan kata yang tepat sebagai bahasa ataupun syarat-syarat iklan. Ya, bahasanya dipilih yang sesuai. Kalau kalangannya adalah para petani, penerima manfaat dari produk iklan tersebut, ya dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang bisa dinikmati atau oleh para petani. Kalau bahasanya adalah seorang dokter, seorang guru, dan lain sebagainya, para guru ya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih intelek juga boleh. Kemudian yang ketiga adalah bahasanya menonjolkan. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan atau majas untuk memikat. Artinya dengan ungkapan-ungkapan ataupun majas untuk memikat diharapkan si penerima informasi atau penerima iklan tersebut akan merasa tertarik sekali. Ya, misalkan bombardir berhadiah ataupun bombardir atau bom diskon dan lain sebagainya. Atau misalkan harga di luar nalar dan lain sebagainya. Itu kalimat-kalimat seperti itu digunakan agar si penerima informasi ini tertarik.
ya, diskon 90%. Nah, seperti itu juga. Diskonnya selangit misalkan begitu. Itu adalah ungkapan-ungkapan atau majas yang tujuannya apa? Untuk memikat si penerima informasi. Kemudian yang ketiga adalah bahasanya menonjolkan hal yang dipentingkan. Artinya bahasanya ya hal yang dipentingkan itu apa harus ditonjolkan dan diutamakan. Kemudian yang keempat harus menuju sasaran. Berikutnya adalah jenis iklan. Iklan yang pertama adalah iklan pemberitahuan atau pengumuman. Ini disampaikan oleh sebuah instansi ataupun pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya untuk memberitahukan ataupun mengumumkan. Kemudian yang kedua adalah iklan undangan. Agar apa? Agar masyarakat yang menerima informasi ini agar datang memenuhi undangan. Misalnya ada iklan-iklan tentang undangan untuk menonton pertunjukan konser. Nah, iklan ini juga disampaikan agar datang ataupun misalkan ada kegiatan apa ya yang berkaitan dengan sebuah event. Kemudian yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Nah, ini tujuannya apa? Yang ditujukan kepada masyarakat. Misalkan dengan adanya iklan layanan masyarakat, misalkan dari BKKBN membuat sebuah iklan 2 anak saja cukup. Nah, ini iklan layanan masyarakat agar si penerima informasi ini ya cukup dengan 2 anak saja atau KB. Kemudian yang keempat adalah iklan permintaan. Iklan permintaan ini dibuat oleh sebuah perusahaan ataupun instansi ataupun dinas yang membutuhkan karyawan misalkan dengan rekrutan dengan menggunakan iklan. Biasanya muncul di surat kabar ada iklan baris dan iklan kolom begitu ya. Kemudian yang kelima adalah iklan penawaran. Iklan penawaran ini adalah iklan yang dibuat oleh perusahaan untuk menawarkan sebuah produk ataupun jasa. Kemudian yang keenam adalah iklan artikel berupa artikel yang dimunculkan sebagai bentuk misalkan mengajak atau mempersuasif kepada orang lain. Ciri iklan yang pertama informatif. Ciri iklan yang pertama informatif ini maksudnya apa? Bahwa yang disampaikan ini bisa diterima dan tidak menimbulkan salah tafsir. Kemudian yang kedua adalah komunikatif, bisa diterima oleh masyarakat. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan di tempatnya adalah bahasa Sunda, jangan sampai kita membuat iklan dengan bahasa Jawa. Ataupun di daerah orang-orang yang tidak tahu dengan bahasa, ataupun harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya, bahasa yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Jadi iklan ini harus menggunakan bahasa yang singkat dan padat. Tujuannya apa? Agar tidak menimbulkan salah tafsir sehingga si pengiklan ataupun kalimatnya mudah dipahami dan bisa diterima oleh si penerima informasi iklan. Kemudian yang keempat, yang utama adalah menarik. Iklan ini harus dibuat semenarik mungkin agar si penerima informasi ini tertarik untuk menerima ataupun menggunakan jasa ataupun produk yang ditawarkan. Kemudian bentuk iklan ini, iklan surat kabar ini ada iklan baris ya, iklan yang sangat kecil dan singkat ya, yang di surat kabar. Kemudian yang kedua adalah iklan kolom yang sifatnya beberapa kolom dalam bagian. Kemudian langkah-langkah menyusun iklan yang pertama adalah mempelajari apa yang diiklankan. Jadi dipelajari dulu apa yang mau diiklankan. Kalau iklannya rokok, kalau iklannya sabun mandi, iklannya misalkan motor, otomotif dan lain sebagainya, maka dipelajari iklannya apa. Kemudian mempelajari tujuan produk diiklankan. Misalkan produk yang diiklankan ini apa ya, produk yang diiklankan ini misalkan berkaitan dengan otomotif, iklan sabun mandi atau iklan makanan cepat saji atau iklan wisata dan lain sebagainya. Dipelajari dulu tujuannya untuk apa. Kemudian yang ketiga, setelah itu dikumpulkan ide-ide. Setelah ide muncul maka pilih ide yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah membuat sound effect yang semenarik mungkin agar iklan bisa dinikmati. Ya, jadi sekian. Kemudian ada teks, slogan, dan poster. Yang pertama adalah pengertian poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, dan kombinasi antara keduanya. Jadi ini poster ini adalah kombinasi antara tulisan dan gambar. Ini adalah poster ya, berbeda dengan slogan ya. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat. Jadi kalau slogan ini berupa kata-kata ataupun kalimat, kalau poster adalah kombinasi antara tulisan dan gambar. Nah, perbedaannya iklan poster dan slogan adalah kalau poster berupa kata-kata dan kalimat, tetapi kalau poster adalah kombinasi antara kata-kata atau kalimat dengan gambar. Ya. Ini kemudian menurut Wikipedia bahwa
Poster adalah seni grafis yang dibuat dengan perpaduan huruf dan angka di atas kertas yang ukurannya relatif besar. Kemudian ciri-ciri poster yang pertama adalah desain grafis komposisi huruf dan gambar. Kemudian yang kedua, ditempatkan di tempat umum yang menarik perhatian, misalkan di perempatan, di taman, di alun-alun, dan lain sebagainya. Jadi ada atau di pantai yang banyak orang datang, itu harus ditempatkan di tempat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dibuat dengan warna yang kuat dan kontras, artinya biar tertarik untuk memandang ataupun menyaksikan atau menonton atau melihat iklan tersebut. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Bahasanya harus yang komunikatif ya, harus bisa dipahami. Kemudian yang kelima, pesan disampaikan dengan gambar. Karena bentuknya gambarnya harus sesuai dengan produk yang ditawarkan, juga dengan slogannya. Kemudian yang keenam adalah dapat dibaca sambil lalu. Artinya apa? Ketika kita membaca sambil naik motor ya, kita tidak tabrakan karena dapat dibaca sambil lalu, hanya sekian detik sudah terbaca semua. Kemudian yang ciri-ciri slogan berbentuk sebuah perkataan yang menarik dan mudah diingat. Jadi perkataan menarik, MTS Negeri 1 Cilacap bisa. Pramuka, ini juga punya slogan. Pramuka apa? Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Itu adalah slogannya Pramuka, diingat, sangat mudah diingat. Cilacap bercahaya, bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, dan jaya. Jadi slogannya Cilacap itu bercahaya, kota bercahaya itu kota Cilacap. Kemudian yang kedua adalah berupa frasa, klausa, dan kalimat. Jadi frasa ini gabungan dua kata ataupun lebih ya, yang nanti kemudian dari subjek dan predikat berupa klausa dan juga kalimat. Kemudian yang ketiga adalah berupa semboyan sebuah organisasi. Misalkan MTS Negeri 1 Cilacap bisa. Nah, ini adalah semboyan organisasi. Ya. Jadi ada semboyannya. Misalkan semboyannya organisasi apa? Misalkan ada organisasi partai politik, ada organisasi kemasyarakatan. Misalkan PMI, organisasi PMI punya slogan ya. Setetes darah untuk yang membutuhkan, untuk satu nyawa. Nah, itu kan artinya apa? Ini slogan yang dibuat oleh PMI ya, satu setetes darahmu untuk berjuta nyawa, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi poster. Yang pertama adalah sebagai media pendidikan masyarakat. Jadi poster ini bisa digunakan sebagai media pendidikan bagi masyarakat agar mendidik ya, agar masyarakat terdidik dari poster tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat propaganda, mempengaruhi agar orang melakukan sesuatu dari apa yang ditunjukkan dari poster tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sebagai hasil karya seni. Jadi poster ini adalah kombinasi berupa cita rasa seni ya, atau nilai estetika ya, estetika atau nilai seni. Kemudian tujuan poster adalah media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan isi poster. Jadi agar ya masyarakat bisa melakukan sesuatu dari isi poster tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Jangan lupa tugas-tugas kalian yang sudah Pak Guru sampaikan, baik itu berupa di luring-luring ya, pekan-pekan luring yang terdahulu, silakan kalian selesaikan. Siap-siap kalau sudah ada panggilan dari sekolah, dari madrasah, siap-siap untuk diselesaikan juga evaluasinya. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.